Di jantung hijau Indonesia yang luas, hiduplah makhluk dengan keindahan yang hampir seperti dongeng. Inilah burung cendrawasih, sang burung surga. Namanya saja sudah membangkitkan gambaran sesuatu yang surgawi, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Saat kamu melihatnya, kamu akan mengerti alasannya. Bulu-bulunya adalah ledakan warna yang cerah. Mereka melukis hutan dengan sapuan merah menyala, biru tua, kuning cerah, dan hijau zamrud. Burung-burung ini bukan hanya hewan. Mereka adalah seni yang hidup, sebuah mahakarya yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Mereka mewakili keanekaragaman hayati luar biasa yang membuat Indonesia begitu unik dan istimewa. Melihat mereka adalah pengalaman yang akan selalu kamu ingat. Legenda burung dari surga adalah kisah lama yang sangat kuat. Para pedagang Eropa awal diberi spesimen oleh penduduk setempat. Tetapi spesimen ini seringkali sudah tidak memiliki kaki dan sayap. Ini menimbulkan keyakinan bahwa burung-burung ini tidak pernah mendarat di bumi. Dipercaya bahwa mereka melayang di langit, bertahan hidup hanya dengan embun surga. Mereka disebut burung Tuhan. Meskipun kita sekarang tahu ini adalah mitos, hal itu berbicara banyak tentang penampilannya yang menakjubkan. Nama itu tetap melekat, deskripsi yang sempurna untuk burung yang seolah-olah terbang langsung dari mimpi. Kisah ini menambah lapisan keajaiban pada makhluk yang sudah ajaib. Ada lebih dari 40 spesies burung cendrawasih yang berbeda, dan setiap spesies sangat menakjubkan. Beberapa memiliki bulu ekor panjang dan halus yang menjuntai di belakang mereka seperti pita sutra. Yang lain memiliki bulu hiasan di kepala atau perisai dada yang berkilauan di bawah sinar matahari. Cendrawasih Wilson memiliki kepala biru tanpa bulu dengan pola seperti salib. Sementara cendrawasih Raja Saksoni memiliki dua kawat kepala yang sangat panjang yang dapat digerakkan secara independen. Setiap spesies adalah ekspresi kreativitas alam yang berbeda. Mereka adalah keluarga permata burung, tersebar di pulau-pulau Papua Nugini dan sekitarnya. Menyaksikan burung cendrawasih di alam liar adalah menyaksikan salah satu pertunjukan terbesar alam. Ini lebih dari sekadar mengamati hewan. Ini adalah koneksi spiritual yang mendalam dengan alam liar. Keindahan mereka adalah pengingat kuat tentang apa yang akan kita hilangkan jika kita tidak melindungi alam kita. Mereka adalah simbol hutan belantara Indonesia yang belum terjamah, harta karun milik seluruh planet. Inilah mengapa petualangan saya selalu membawa saya kembali ke tempat-tempat ini, untuk merasakan denyut bumi dan melihat keajaibannya secara langsung. Cendrawasih adalah alasan hidup dan bernapas untuk menjelajah dan melindungi. Burung cendrawasih menjadikan rumahnya jauh di dalam hutan hujan terpencil Papua, pulau-pulau sekitarnya di Indonesia Timur, dan sebagian Papua Nugini. Ini adalah kerajaan mereka, dunia pepohonan menjulang, sulur-sulur tebal, dan kelembapan konstan. Mereka hidup tinggi di kanopi, tempat sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan cahaya yang berbintik-bintik dan ajaib. Lingkungan ini bukan hanya rumah mereka, ini adalah panggung mereka. Dedaunan lebat memberi mereka makanan, tempat berlindung, dan latar belakang yang sempurna untuk pertunjukan luar biasa mereka. Hutan adalah tempat kudus mereka, tempat misteri dan kehidupan yang telah memelihara mereka selama ribuan tahun. Hidup bagi burung cendrawasih adalah sebuah pertunjukan. Jantan adalah aktor dan penari alam yang paling berdedikasi. Untuk menarik pasangan, mereka melakukan beberapa ritual pacaran yang paling rumit dan rumit di dunia hewan. Mereka dengan cermat membersihkan sepetak lantai hutan atau cabang tertentu, menciptakan lantai dansa pribadi mereka. Kemudian, pertunjukan dimulai. Mereka mengembangkan bulu-bulu mereka, memperlihatkan warna-warna tersembunyi, dan melakukan tarian yang rumit. Mereka berputar, melompat, menggantung terbalik, sambil mengeluarkan panggilan unik yang bergema di hutan. Ini adalah tontonan suara dan warna, tarian sejati untuk bertahan hidup dan cinta. Setiap spesies memiliki gerakan khasnya sendiri. Cendrawasih super, misalnya, mengubah dirinya menjadi oval hitam, berwajah tersenyum dengan mata biru cemerlang, melompat-lompat di sekitar betina. Parotia Barat melakukan tarian seperti balerina, mengembangkan bulu-bulu sampingnya seperti rok. Ini bukan hanya gerakan acak, ini adalah pertunjukan yang sangat berkembang, terprogram secara genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Betina mengamati pertunjukan ini dengan cermat, menilai kesehatan, kekuatan, dan kualitas genetik jantan. Hanya penampil terbaik yang akan memenangkan hak untuk mewariskan gennya, memastikan generasi berikutnya bahkan lebih spektakuler.
Perilaku inilah yang membuat burung cendrawasih begitu menarik. Mereka tidak hanya cantik, mereka cerdas dan memiliki kehidupan sosial yang kompleks yang berpusat pada ritual-ritual ini. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari buah-buahan dan serangga, menjadikan mereka penyebar benih penting bagi hutan hujan. Dengan memakan buah dan melakukan perjalanan melalui hutan, mereka membantu menanam pohon baru dan menjaga kesehatan seluruh ekosistem mereka. Mereka adalah spesies kunci, bagian vital dari jaring kehidupan yang rumit di hutan Papua. Keberadaan mereka adalah bukti lingkungan hutan yang sehat dan berkembang. Meskipun keindahan surgawi mereka, burung cendrawasih menghadapi ancaman yang sangat duniawi, kepunahan. Populasinya menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan masa depan makhluk-makhluk luar biasa ini tidak pasti. Hal-hal yang membuat mereka begitu istimewa, habitat terpencil dan bulu-bulu indah mereka juga merupakan sumber kerentanan mereka. Surga yang mereka huni semakin menyusut, dan ancaman datang dari segala arah. Ini adalah kenyataan menyedihkan bahwa simbol-simbol kesempurnaan alam ini sekarang menjadi simbol krisis konservasi. Kita berisiko kehilangan mereka selamanya. Ancaman utama bagi burung cendrawasih adalah perusakan habitatnya. Hutan hujan Papua sedang ditebang untuk penebangan, pertanian, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan operasi penambangan. Setiap pohon yang tumbang adalah bagian dari rumah mereka yang hilang. Deforestasi memecah-mecah habitat mereka, mengisolasi populasi, dan menyulitkan mereka untuk mencari makanan dan pasangan. Tanpa hutan, tidak ada burung cendrawasih. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan dunia lahan terbuka dan perkebunan. Mereka adalah makhluk hutan lebat, dan kelangsungan hidup mereka terikat langsung pada kelangsungan hidup hutan-hutan kuno ini. Selain hilangnya habitat, burung-burung ini menghadapi ancaman langsung dari perburuan liar. Selama berabad-abad, bulu-bulu mereka yang menakjubkan telah sangat dicari untuk hiasan kepala tradisional, dan baru-baru ini untuk perdagangan satwa liar internasional ilegal. Meskipun mereka dilindungi oleh hukum, perburuan ilegal terus berlanjut di daerah terpencil. Seekor burung jantan dengan bulu-bulunya yang cemerlang bisa bernilai banyak uang di pasar gelap. Ini menciptakan insentif yang kuat bagi para pemburu liar yang seringkali tidak melihat konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Setiap burung yang diambil dari alam liar adalah pukulan bagi kemampuan spesies untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Kombinasi hilangnya habitat dan perburuan menciptakan badai sempurna untuk kepunahan. Saat hutan menyusut, burung-burung terkonsentrasi di area yang lebih kecil, membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran pemburu. Perubahan iklim juga mulai berdampak pada rumah-rumah mereka di dataran tinggi, semakin menekan mereka ke habitat yang semakin kecil dan layak. Ini adalah masalah yang hampir seluruhnya diciptakan oleh manusia. Permintaan kita akan sumber daya, ekspansi kita ke dunia mereka, dan keinginan kita akan keindahan mereka mendorong mereka ke ambang kepunahan. Kita adalah penyebab kemunduran mereka, dan oleh karena itu, kita juga harus menjadi sumber keselamatan mereka. Waktu untuk sekadar mengagumi sudah berakhir. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Melindungi burung cendrawasih berarti melindungi rumahnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu mendukung dan memperkuat upaya konservasi di lapangan. Ini termasuk menegakkan undang-undang anti perburuan liar dengan lebih ketat dan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal agar mereka tidak terpaksa bergantung pada penebangan atau perburuan ilegal. Ketika masyarakat lokal menjadi penjaga hutan, mereka menjadi sekutu paling kuat yang bisa dimiliki cendrawasih. Konservasi harus bekerja untuk satwa liar dan manusia. Sebagai individu, kita dapat membuat pilihan sadar yang memiliki dampak besar. Kita dapat mendukung perusahaan yang berkomitmen terhadap produk berkelanjutan, bebas deforestasi. Dengan mengurangi permintaan kita akan barang-barang yang terkait dengan perusakan hutan hujan, kita dapat mengirimkan pesan yang kuat ke pasar. Kita juga dapat mendukung inisiatif ekowisata yang bertanggung jawab dan memberikan nilai ekonomi pada hutan yang hidup dan burung cendrawasih yang hidup. Bayangkan, turis bepergian dari seluruh dunia, bukan untuk membeli bulu, tetapi untuk menyaksikan tarian luar biasa cendrawasih di habitat aslinya. Inilah masa depan yang harus kita bangun. Pendidikan adalah alat kita yang paling ampuh. Kita harus mengajarkan generasi berikutnya, anak-anak kita, tentang warisan alam Indonesia yang luar biasa.
Kita perlu menginspirasi mereka dengan kisah cendrawasih. Ketika mereka memahami keindahan dan kepentingannya, mereka akan tumbuh menjadi pelindungnya. Kita perlu menyebarkan pesan melalui cerita, film, dan program sekolah. Semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai burung cendrawasih, semakin banyak suara yang akan diangkat untuk menuntut perlindungannya. Perjuangan untuk menyelamatkan burung ini adalah perjuangan untuk jiwa hutan belantara bangsa kita. Ini adalah perjalanan saya, dan ini adalah petualangan saya. Ini adalah petualangan untuk menjelajah, memahami, dan melindungi. Burung cendrawasih bukan hanya burung, ia adalah simbol dari segala sesuatu yang liar, indah, dan rapuh di dunia kita. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa hutan Papua terus berdengan panggilan burung-burung surgawi ini untuk generasi yang akan datang. Mari kita pastikan bahwa burung surga tidak menjadi surga yang hilang. Mari kita lindungi harta kita, kebanggaan kita, Indonesia kita. Petualangan untuk menyelamatkan mereka dimulai sekarang dengan kita semua.